Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pelajar Indonesia yang hebat, Ibu akan menyampaikan materi PPKN yang berjudul Arti Penting Kebangkitan Nasional dalam Perjuangan Kemerdekaan. Latar belakang kebangkitan nasional. Perjuangan kemerdekaan hanya dengan perlawanan fisik atau senjata tidak menghasilkan hasil yang diharapkan, sehingga perlawanan dirubah menjadi bentuk perlawanan modern dalam bentuk menggunakan organisasi modern. Organisasi modern yang pertama yaitu Budi Utomo yang lahir pada tahun 1908. Pada saat itu, Budi Utomo muncul dengan strategi perjuangan yang berbeda. Hal ini tentunya menjadi hal baru bagi pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia. Setelah Budi Utomo, barulah bermunculan organisasi lainnya. Kemunculan perjuangan dengan organisasi-organisasi ini disebut sebagai era kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional menjadi awal mula sadarnya masyarakat akan pentingnya persatuan dan kesatuan. Kebangkitan nasional merupakan titik awal perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya. Rasa nasionalisme mulai muncul dan akhirnya memunculkan tekad untuk berjuang meraih kemerdekaan. Akhirnya, ini menyulut semangat masyarakat Indonesia untuk bersatu menjadi bangsa dan negara yang utuh. Dalam perjalanannya, kebangkitan nasional berhasil mencetuskan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Hingga pada akhirnya bangsa Indonesia meraih kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Perkembangan nasionalisme. Perkembangan nasionalisme melalui beberapa tahapan antara lain masa perintis, masa penegas, masa percobaan, dan masa pendobrak. Masa perintis. Munculnya nasionalisme Indonesia pada masa perintis ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional. Salah satunya Budi Utomo, sebuah organisasi yang terbentuk pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo serta para mahasiswa Stovia, Gunawan Mangunkusumo, dan Surai. Budi Utomo memiliki program utama mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Sebab kala itu pemerintah kolonial sedang melakukan program edukasinya melalui politik etisnya. Masa penegas. Perkembangan nasionalisme di Indonesia pada masa penegas ditandai dengan adanya Sumpah Pemuda 1928 yang berisikan sebuah sumpah meliputi satu tanah air, satu bangsa, serta satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Pada masa itu, imperialisme Belanda berhasil menyebarkan percikan perpecahan
sehingga berbagai perkumpulan kedaerahan muncul, salah satunya Yogyakarta. Hal ini kemudian memicu para tokoh revolusioner Indonesia untuk mengadakan kongres tersebut dengan tujuan mempersatukan pemuda-pemuda Indonesia. Sehingga pada tanggal 28 Oktober 1928 di Wisma Indonesia, Jakarta, dikumandangkanlah Sumpah Pemuda. Masa percobaan. Pada masa perkembangan nasionalisme Indonesia ini, bangsa Indonesia melakukan banyak gerakan melalui organisasi pergerakan yang tujuannya untuk meminta kemerdekaan dari Belanda. Beberapa organisasi bergabung dengan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Organisasi ini mengusulkan agar Indonesia berparlemen. Namun kala itu, permintaan Indonesia untuk merdeka masih belum berhasil. Masa pendobrak. Pada masa ini, Indonesia masih dalam masa penjajahan Jepang. Indonesia terus mengajukan tuntutan kepada pemerintahan jajahan Jepang, yaitu kemerdekaan. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima, Jepang. Sejak kejadian tersebut, Jepang menyadari bahwa negara mereka mulai mendekati ke titik kekalahan. Sehingga pada tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menjanjikan bahwa suatu saat Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Kemerdekaan tersebut disebut sebagai kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Namun, pada 15 Agustus 1945, Jepang tiba-tiba menyerah tanpa syarat kepada sekutu yang diikuti dengan lenyapnya janji kemerdekaan yang Jepang berikan kepada Indonesia. Meskipun berita kekalahan Jepang terhadap sekutu itu sangat dirahasiakan, sampai jugalah berita tersebut di Indonesia. Berkat ketangkasan para pemuda yang bekerja di kantor berita Jepang. Setelah melalui berbagai macam perjalanan panjang dan perundingan, diputuskan bahwa Soekarno akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Arti kebangkitan nasional bagi generasi muda. Arti penting kebangkitan nasional bagi generasi muda antara lain, kebangkitan nasional bisa diartikan sebagai kebangkitan dari keterpurukan untuk menggapai masa depan dengan cara memperbaiki, meningkatkan, dan juga mempertahankan prestasi yang dimiliki saat ini. Sebagai generasi muda, kita harus mengejar masa depan dengan cara giat belajar. Selain itu juga, kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam diri. Kebangkitan nasional bisa berarti menguasai keterampilan yang kelak akan dibutuhkan. Salah satu contohnya adalah keterampilan dalam bidang teknologi. Kebangkitan nasional bisa diartikan sebagai bangkitnya kesadaran akan pentingnya berusaha. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.